Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini, jadilah sahabat Tuhan. Ayat bacaan terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Nats Alkitab hari ini merupakan ayat firman Tuhan yang cukup terkenal tentang Yesus yang menyebut kita sebagai sahabatnya. Ini luar biasa saudara, karena Tuhan tidak lagi memanggil kita hamba, melainkan sahabatnya. Bahkan kepada sahabat-sahabatnya, Yesus menyatakan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya sendiri. Kalau Tuhan Yesus menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya, tentunya ini menunjukkan bahwa Dia bukan hanya sebagai Tuhan yang berkuasa dan yang kudus yang harus kita hormati dan yang kita sembah, tetapi Dia dapat menjadi teman kita untuk berbicara, bahkan Dia bersedia untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, sifat dari sebuah persahabatan pada umumnya adalah pertemanan yang melibatkan kasih dan sayang atau perasaan yang lebih dalam, kepercayaan, kesetiaan, simpati dan empati, jujur, dan saling menghargai. Seorang sahabat akan siap berada atau menolong kapanpun dibutuhkan, bahkan untuk mendengarkan dan memberikan nasihat jika diperlukan. Namun kebanyakan persahabatan di dunia lebih kepada kepercayaan, bahwa persahabatan kita dengan orang lain harus saling menguntungkan. Saudara, jika Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, apakah saudara juga dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabatmu juga? Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan Yesus dapat menjadi sahabat sejati kita. Bukan saja Dia sanggup dan siap sedia menolong kita, menguatkan kita dan menghibur kita, tetapi Dia juga ingin agar kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Allah. Jadi mengapa perlu kita menjadi sahabat Tuhan Yesus? Pertama, sebab Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dalam Amsal 14 ayat 20 versi terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya, tetapi orang kaya banyak sahabatnya. Ini menunjukkan kelemahan manusia yang cenderung bersahabat atas dasar apa yang dapat mereka peroleh, bukan apa yang dapat mereka berikan. Tuhan Yesus bukanlah sahabat seperti itu. Dia sanggup mengasihi siapa saja, bahkan dapat bersahabat dengan orang berdosa. Kedua, mengapa perlu kita menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita? Sebab Tuhan Yesus dapat dipercaya. Di matanya kita sangat berharga, saudara. Baik kita kaya atau miskin, ada uang atau tidak ada uang, orang yang sukses atau orang yang gagal, Tuhan tetap memandang kita orang yang bernilai. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, jadi siapapun kita dan apapun latar belakang kita, Tuhan Yesus dapat dipercaya, bahkan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, mengapa perlu kita menjadikan Tuhan Yesus sahabat? Sebab Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang teramat besar, yaitu dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Sungguh benar apa yang dikatakan Alkitab, kasih yang besar seperti apa lagi yang dapat diberikan daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, marilah kita menjadi sahabat Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkata kami adalah sahabat-Mu. Terlebih kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela berkorban untuk kami orang berdosa. Ajarlah kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.